Jadi yang DAP itu sebagai pemohon 1, MJ itu sebagai pemohon 2 mengajukan atau memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar anak yang dilahirkan dalam perkawinannya agar dinyatakan sebagai anak kedua. Itu yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Maksudnya lebih ke hak asuh apa gimana, Bu? Bukan hak asuh ya hak asuh pastilah. Maksudnya gini, dalam kehidupan keduanya yang telah terikat dalam perkawinan sekian tahun kan telah dikaruniai 2 orang anak. Nah itu dalam mengenai identitas dari kedua anak tersebut hendak dimasukkan sebagai anak dalam perkawinan keduanya, karena kedua pemohon tersebut memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan adanya permohonan tersebut dengan alasan bahwa kedua orang anak tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan atau akta kelahiran, keperluan administrasi pendidikan, dan untuk administrasi penerbitan paspor itu kan memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa anak tersebut itu agar asal usulnya jelas anak siapa dia. Nah pemohon 1 maupun pemohon 2 memohon agar dikabulkan kedua anak tersebut menjadi jelas gitu anak dari keduanya. Artinya selama ini anak dari MJ dan DAP ini ya itu masih belum ada akte kelahiran atau gimana? Kami belum sampai ke sana ya karena ini masih dalam proses perkara tersebut baru masuk gitu, dan alasan itu tadi mohon agar dengan alasan yang tadi saya sampaikan bahwa pemohon atau para pemohon memohon untuk dikabulkan permohonannya agar jelas itu kedudukan anak tersebut, agar nanti dinyatakan sebagai anak dari pemohon 1 dan pemohon 2. Ya makanya bisa dibilang ini pengajuan ya Bu jatuhnya ya, pengajuan jenis ya. Perkaranya adalah perkara permohonan perdata permohonan, bukan gugatan ya. Permohonan artinya pemohon 1 dan pemohon 2 memohon untuk dikabulkan permohonannya agar kedua orang anak tersebut sebagai anak pemohon 1 dan pemohon 2. Pemohon 1-nya ADP, pemohon 2-nya MJ. Iya. Nah Bu, yang mendasarkan seseorang memohon kejelasan anak itu apa sih Bu? Misalnya dia nikah tidak berdasarkan hukum atau apa sih? Kan gini ya. Kalau anak itu dalam itu secara umum ya, anak itu kan ada anak sah yang lahir dalam perkawinan, ada anak yang lahir di luar perkawinan. Nah, perkawinan itu kan bisa dibuktikan dengan adanya surat nikah, akta nikah, atau penetapan dari pengadilan agama ini ya, dalam hal ini bahwa antar pemohon dengan pemohon 1 dan pemohon 2 itu telah terikat dalam perkawinan yang sah. Itu bukti yang bisa dibuktikan. Nah, bila perkawinan itu ini secara umum ya, bila perkawinan itu tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah atau pengesahan atau isbat nikah atau pengesahan nikah itu kan mengenai anak kan harus ada asal usulnya gitu. Anak siapa, anak itu dilahir dalam perkawinan para pihak kah atau di luar perkawinan kah. Makanya ini karena pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan ada bukti tertulisnya, namun dalam administrasi masih belum terpenuhinya syarat-syarat tersebut gitu, sehingga para pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar kedua orang anak tersebut adalah anak dari kedua belah pihak. Nah, syarat-syaratnya sendiri apa Bu? Ya, syaratnya ya, tentu ada dalil-dalil yang diajukannya, ada identitas para pihak, baik pemohon 1 maupun pemohon 2, identitas dari anak yang dilahirkan tersebut gitu. Terus
harus dibuktikan peristiwa terjadinya pernikahan dari para pemohon tersebut. Gitu. Apakah telah terjadi perkawinan antara kedua belah pihak atau bagaimana, atau belum terjadi perkawinan antara kedua belah pihak. Nah, ini persyaratan tersebut makanya nanti diperiksa di pengadilan bahwa bila kedua belah pihak tersebut mengajukan bukti bahwa mereka telah terikat dalam perkawinan yang sah, itu persyaratan antara lain. Bu, bisa dibilang berarti sampai detik ini kedua anak tersebut siapa? Safia dan itu belum tercatat di, maksudnya catatan sipil, maksudnya belum ada penjelasan hukum. Yang jelas ini kan perkara baru masuk ya, belum digali sejauh itu, baru permohonan masuk, masih dalam proses, kita lihat aja nanti gitu ya. Ini kapan Bu, Kalau perkara ini masuk kemarin di tanggal 12 Juni 2022 kalau nggak salah ya, yang agenda persidangannya nanti tanggal 21 Juli 2022. Kedua orang tuanya akan dihadirkan atau? Yang jelas para pemohon lah. Para pemohon. Para pemohon diperintahkan untuk hadir, baik langsung maupun didampingi kuasa hukumnya, untuk hadir di muka persidangan karena akan diperiksa. Wajib berarti itu Bu? Untuk yang pertama kali? Seyogianya. Kalau pihak itu mengajukan ke pengadilan agama, ini kan perdata keluarga ya, keluarga, makanya harus diperiksa nanti. Kedua belah pihak itu diharapkan diperintahkan untuk hadir di muka persidangan. Bu, tujuan dari adanya gugatan ini bukan gugatan, permohonan ini apa sih? Itu tadi telah saya sebutkan ya, bahwa para pemohon itu bertujuan untuk mengajukan permohonan jadikannya anak tersebut itu anak para pemohon adalah guna keperluan administrasi kependudukan, untuk membuat akta kelahiran, untuk keperluan administrasi pendidikan anak, dan misalnya antara lain guna keperluan administrasi penerbitan paspor dan lain-lain yang banyak gunanya kalau penelusuran asal usul anak tersebut. Bukannya kalau berarti kalau kayak permohonan ini yang dilakukan dengan pernikahan kayak siri